Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia belum mampu menyelenggarakan pemilihan umum. Pada 1955, bangsa Indonesia untuk pertama kali berhasil melaksanakan pemilu. Pemilu 1955 merupakan pengalaman luar biasa bagi bangsa Indonesia sejak merdeka pada 17 Agustus 1945. Pada tanggal 31 Mei 1954, pemerintah membentuk Panitia Pemilihan Indonesia atau PPI yang diketuai oleh Hadi Kusumo dan Rustam Sutan Palindih sebagai wakil ketua. PPI menetapkan pemilu dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen atau DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Hasil pemilu anggota parlemen atau DPR diumumkan pada 1 Maret 1956 dengan jumlah susunan anggota DPR sebanyak 250 kursi. Anggota DPR hasil pemilu dilantik oleh Presiden Soekarno pada 24 Maret 1956. Acara pelantikan dihadiri oleh anggota DPR lama dan menteri-menteri kabinet Burhanuddin Harahap. Sementara itu, hasil pemilu anggota konstituante diumumkan pada 16 Juli 1956. Hasil urutan perolehan suara terbanyak pada pemilu 1955, tahap pertama dan kedua tampak pada tabel berikut. Kalian bisa melihat isi tabelnya. Perolehan suara pemilu anggota parlemen atau DPR pada 29 September 1955. PNI menduduki posisi pertama, kemudian disusul Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI. Kemudian perolehan suara pemilu anggota konstituante pada 15 Desember 1955. Yang pertama PNI, posisi kedua Masyumi, kemudian Nahdlatul Ulama, dan terakhir PKI. Pada pemilu pertama, 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya melalui kotak-kotak suara yang telah disediakan PPI. Dengan demikian, pemilu 1955 dianggap berhasil dan menjadi pemilu paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia. Seperti apa pelaksanaan kampanye pada pemilu 1955? Banyak aspek dapat diteladan dari pelaksanaan pemilu 1955. Kompetisi antar partai, golongan, dan calon anggota parlemen dan anggota konstituante berlangsung sangat sehat. Mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan tidak memengaruhi pejabat di bawahnya. Nilai positif lainnya yang dapat diambil dari pemilu 1955 sebagai berikut. Yang pertama, tingkat partisipasi masyarakat tinggi. Kemudian, jumlah orang yang tidak memilih atau golput sedikit. Yang ketiga, kesadaran berdemokrasi dan kemampuan untuk memilih yang baik, padahal pada saat itu jumlah penduduk buta aksara masih banyak. Kesuksesan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, terlebih saat negara Indonesia baru merdeka, dianggap sebagai pencapaian besar bangsa Indonesia dalam melaksanakan demokrasi. Pemilu yang jujur dan adil harus terus dikembangkan pada masa kini. Pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil menunjukkan bangsa Indonesia menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai pemilihan umum pada tahun 1955. Langsung saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.